Baik, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Sepertinya kita sekarang sudah mulai bergerak, tidak hanya WFA, tapi juga ada yang sudah mulai bekerja di kantor. Yang sudah mulai bekerja di office, boleh angkat tangannya, dada-dada. Sedikit beraktivitas ya, teman-teman ya, biar kita lebih semangat. Katanya cara kerjanya otak manusia itu memang didesain untuk bergerak setidaknya satu hari 20 kilometer. Nah, dengan kondisi saat ini, sepertinya kita lebih banyak duduk diam. Jadi sedikit penggerakan tangan seperti tadi mudah-mudahan membuat teman-teman menjadi lebih segar, menjadi lebih kreatif. Baik, teman-teman, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar komunikasi empatik. Kenapa komunikasi empatik gitu ya? Karena karena hasil dari komunikasi itu sebagian besar terdistorsi oleh diri kita sendiri, oleh apa yang kita pikirkan. Maka pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya komunikasi kita baik secara personal maupun secara profesional bisa berjalan dengan baik. Salah satu metode yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan komunikasi empatik. Oke, kita langsung mulai. Saya share dulu screen-nya. Oke, saya memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Nama saya Yan Sofyan. Jadi latar belakangnya adalah memang media selama 20 tahun, lalu saya memperdalam metodologi training dan komunikasi, dan terakhir menjadi dosen sampai tahun 2019 di salah satu universitas di Yogyakarta. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang komunikasi empatik. Kenapa komunikasi empatik? Karena hampir semua hasil komunikasi itu terdistorsi oleh subjektivitas kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu, Donald Trump membuat sebuah pernyataan tentang COVID dan cukup menarik, cukup membuat heboh, karena Donald Trump mengatakan bahwa pasien autoimun lupus kebal terhadap penyakit COVID. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena salah satu obat yang digunakan untuk mengendalikan COVID-19 adalah hidroksikloroquine. Agak ribet ya, hidroksikloroquine. Nah, ini obat yang sering digunakan oleh para pasien lupus. Seperti itu. Lalu Donald Trump menyimpulkan karena pasien-pasien lupus sudah menggunakan hidroksikloroquine, maka berarti mereka kebal terhadap COVID. Hanya dalam hitungan menit, pernyataan Donald Trump kemudian dibantah oleh FDA. FDA ini adalah Badan Pengendali Obat-obatan di Amerika Serikat. Bayangkan seorang pemimpin negara yang sangat powerful menyampaikan hal yang sangat keliru hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan apa yang beliau simpulkan dari isi kepalanya sendiri. Nah, teman-teman, dalam keseharian hampir sebagian besar hasil komunikasi kita itu mengalami distorsi karena kita sangat berpusat, kita sangat berfokus kepada kebutuhan, keinginan, dan sekali lagi isi kepala kita sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya orang sering bilang, we are stuck in our head. Ya, jadi pagi hari ini Communication at Work kita akan sama-sama mempelajari apa yang kita sebut dengan komunikasi empati. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari mengetes dulu konsentrasi dan fokus teman-teman semua. Kita akan, saya punya satu teka-teki pertanyaan untuk Anda semua. Mohon diperhatikan, lalu mohon kesediaannya untuk menjawab. Oke, kita lihat bersama. Sebuah truk, seorang lelaki penunggang kuda, dan sebuah sepeda motor sedang menunggu lampu hijau menyala di jalan. Tiba-tiba supir truk menjatuhkan ponselnya pada klakson. Bunyinya yang keras menakutkan kuda, dan kuda itu menggigit telinga pengendara sepeda motor. Karena terkejut dan kesakitan, lelaki itu dengan tidak sengaja melarikan motornya dan menyebabkan kecelakaan. Tetapi, orang yang mana yang sebenarnya melanggar peraturan? Kamu punya waktu 10 detik untuk memecahkannya. Silakan teman-teman, menurut teman-teman siapa yang bersalah? Supir truknya kah, penunggang kuda, atau apa kesalahannya di sini? Silakan, siapa yang mau menjawab? Mungkin saya, Mbak Yan, pengendara mobil truk, karena di jalan
Dia apa namanya, permainan handphone atau smartphone. Lalu dia bermain handphone ya. Oke, terima kasih Mas Wahid. Yang lain, Mbak Puput? Sama sih Bu, yang pengendara apa, yang ini yang di truk. Oke juga. Oke. Ya. Oke. Ada jawaban yang lain teman-teman? Saya beda saya. Saya yang salah yang bawa mobil sedan. Kenapa? Soalnya dia lampu merah, harusnya dia berhenti, dia nggak jalan. Oke. Lampu hijaunya kan arah berlawanannya. Dia berarti dia nerobos lampu merah dia. Oke. Good. Ada lagi yang lain? Ya. Yang salah yang penunggang kuda. Yang salah penunggang kuda. Kenapa, Mbak? Bukan untuk kan itu untuk pacuan kuda gitu. Oh, harusnya nggak di jalan raya ya main kudanya ya. Oke. Nggak punya sen. Nggak punya lampu sen. Oke, kita cek jawabannya ya. Sebuah truk, seorang lelaki penunggang kuda, dan sebuah sepeda motor. Oke, yang mana yang bersalah? Yang bersalah adalah pengendara sepeda motor karena dia tidak mengenakan helm ketika berkendara. Jadi ternyata yang bersalah adalah yang naik sepeda motor karena tidak memakai helm. Ya, ternyata jawabannya benar-benar jauh dari yang kita bayangkan ya teman-teman. Komunikasi ini menurut World Economic Forum adalah salah satu kunci dari suksesnya seseorang di karirnya. Gitu. 87% dari hasil komunikasi itu mempengaruhi sukses seseorang. World Economic Forum menyebutkan 10 hal ini yang paling dibutuhkan di tahun 2020 untuk bisa bertahan di dunia industri. Kita lihat apa saja. Negosiasi, service orientasi, judgment and decision making, emotional intelligence, coordinating with others, people management, kreativitas, ada critical thinking, complex problem solving, World Economic Forum. Ini yang menyebutkan 10 skills tadi. Kalau kita lihat dari 10 skills tadi, Bapak Ibu, hampir semuanya adalah tentang komunikasi. Betul kan? Negosiasi adalah komunikasi, kemampuan problem solving adalah komunikasi, critical thinking adalah komunikasi, kreativitas adalah komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasinya bermacam-macam tadi. Ada yang komunikasi dari dalam diri sendiri yang kita sebut dengan komunikasi intrapersonal, ada juga yang komunikasi interpersonal atau komunikasi interaksi kita dengan orang lain. Oke, sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi, saya ingin teman-teman mendefinisikan komunikasi yang selama ini teman-teman sering lakukan ya. Kita sudah melakukan komunikasi ini sejak lahir gitu, setiap hari kita melakukan komunikasi. Tetapi bagaimana sih kita mendefinisikan komunikasi? Silakan teman-teman, kita boleh mendiskusikan sama-sama. Menurut Anda komunikasi itu apa sih?